Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang belum kenal, perkenalkan saya Bu Frida, tutor pengampu mata pelajaran sosiologi. Pada video ini saya khususkan untuk peserta didik kelas 12 program kesetaraan paket C SKB Negeri Surabaya. Spesifiknya video ini akan membahas sosiologi modul 11 berjudul Warna-warni kehidupan sosial. Pada modul 11 ini, di dalamnya ada 2 unit pembahasan. Unit 1 berjudul Masyarakatku Dinamis dan unit 2 berjudul Majulah Masyarakatku. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas unit 1 terlebih dahulu. Apa sih poin-poin pentingnya yang ada di modul ini? Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial, teori perubahan sosial, faktor perubahan sosial, dampak perubahan sosial, bentuk perubahan sosial. Next, kita langsung masuk pada pembahasan ya. Menurut salah satu tokoh sosiologi, Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Kemudian sedangkan menurut pendapat dari John Lewis dan John Philip, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, perubahan kondisi kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru yang ada dalam masyarakat. Sekarang mari kita tarik kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hal itu menghasilkan pola kehidupan yang baru atau yang berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Nah, perubahan yang dimaksud di sini bisa saja terkait dengan norma, kemudian nilai, susunan lembaga kemasyarakatan, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum dengan pengertian perubahan sosial? Jika sudah, kita akan lanjut ke materi tentang teori-teori perubahan sosial. Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial, ada beberapa teori yang menjadi landasan bagi kita dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori evolusi atau evolutionary theory. Inti dari teori ini adalah asumsi mengenai kemajuan budaya, di mana kebudayaan barat dianggap sebagai tahap kebudayaan yang maju dan superior atau yang sempurna. Namun ide ini itu terbantahkan dengan semakin meningkatnya apresiasi terhadap kayanya keanekaragaman dan kompleksitas dari kebudayaan suku bangsa yang ada di dunia. Dan di samping itu, masyarakat barat sekarang juga sedang berada dalam krisis seperti rasisme, perang, terorisme, kemiskinan, jalanan yang tidak aman, seks bebas, narkoba, HIV, dan sebagainya. Dan tidak lagi dianggap sebagai puncak kebudayaan manusia. Teori kedua adalah teori siklus. Menurut P.B. Horton dan C.L. Han, dalam bukunya berjudul Sosiologi, para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat. Tetapi mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, tetapi akan terus berlanjut menuju tahap kepunahan dan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Teori ketiga adalah teori fungsionalis. Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di satu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lainnya pula. Karena perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat, oleh sebab itu
Menurut teori ini, unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima. Tapi sebaliknya, jika unsur kebudayaan yang masuk itu tidak berfungsi dengan baik, maka hal itu akan serta-merta ditolak oleh masyarakat. Yang keempat adalah teori konflik. Menurut pengikut teori ini, yang tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukan perubahan. Menurut mereka, perubahan hanyalah akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Karena konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga akan terjadi terus-menerus. Bagaimana dengan penjelasan tentang teori perubahan sosial yang sudah Ibu jelaskan? Apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, next kita akan lanjut pada pembahasan faktor perubahan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, penyebab perubahan yang bersumber dari dalam atau internal masyarakat, antara lain bertambahnya dan berkurangnya penduduk. 2. Adanya penemuan-penemuan baru. 3. Pertentangan atau konflik. 4. Adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Penyebab perubahan yang kedua bersumber dari luar atau eksternal. Yang pertama adalah lingkungan alam fisik. Perubahan yang utama disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. Di samping itu, perusakan lingkungan juga dapat disebabkan pula karena tindakan manusia. Yang kedua adalah peperangan, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. Untuk faktor-faktor pendorongnya, yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya seseorang. Keempat adalah toleransi. Dan kelima adalah sistem pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terbuka. Keenam adalah penduduk yang heterogen. Ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Kedelapan adalah orientasi ke masa depan. Kesembilan adalah pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. Kemudian untuk faktor penghambatnya, yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau sikap antisosial. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Kelima adalah rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6 adalah prasangka terhadap hal-hal baru atau asing dan sikap yang tertutup. Ketujuh adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan adalah adat atau kebiasaan dalam masyarakat. 9, nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Banyaknya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tentu akan berdampak pada berubahnya pola kehidupan dan karakter masyarakat itu sendiri. Baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Next, Ibu akan menjabarkan tentang dampak positif dan negatif tentang perubahan sosial. Perubahan akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat apabila masyarakat dapat menyikapi perubahan sosial secara baik. Contoh dari dampak positif perubahan sosial adalah terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Mengapa? Karena hal tersebut akan menghasilkan sudut pandang yang luas bagi masyarakat dalam menghadapi suatu masalah ke depannya. Kedua adalah meningkatnya taraf pendidikan. Ketiga adalah meningkatnya toleransi, bisa terhadap kepercayaan, agama, suku, dan lain-lain.
Keempat, semakin meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Dampak negatif dari perubahan sosial yang paling nyata dirasakan adalah bergesernya moral yang terjadi di dalam masyarakat, di mana banyak sekali orang pada zaman ini tidak lagi memegang teguh nilai dan norma dalam menjalani kehidupannya, sehingga banyak anak muda yang tidak lagi mengenal budaya asli dari bangsanya sendiri. Berikut adalah contoh dari perubahan sosial yang berdampak negatif. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat dan seringkali berkaitan dengan segi keuangan pada masyarakat. Dampak negatif selanjutnya adalah hilangnya identitas bangsa. Hilangnya identitas bangsa juga sangat dirasakan pada saat ini, di mana terdapat banyak anak-anak yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian memakai pakaian yang cenderung terbuka yang berkiblat pada budaya barat. Kemudian meningkatnya tindakan kriminalitas bersifat individualis dan perilaku yang semakin konsumtif. Perilaku ini juga membawa perubahan yang negatif. Mengapa? Karena mudahnya akses untuk membeli sebuah barang dan meningkatnya daya beli masyarakat. Maka secara langsung menyebabkan masyarakat ini memiliki gaya hidup yang cenderung boros. Next, kita masuk pada pembahasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu dilihat dari prosesnya, dilihat dari penyebabnya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat berdasarkan hasilnya. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari dilihat dari prosesnya. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu evolusi, merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan perlahan di dalam masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kedua adalah revolusi, merupakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara cepat dan bersifat memaksa dalam proses terjadinya perubahan tersebut. Kita ambil contoh tata cara berkendara di Ibu Kota Jakarta yang mengharuskan pengendara berplat nomor genap dan ganjil harus menyesuaikan tanggal dapat melintas jalan protokol tertentu. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah dilihat dari penyebabnya. Penyebab perubahan dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, merupakan perubahan yang terjadi secara tidak sengaja dan di luar kendali manusia. Kita ambil contoh terjadinya bencana alam yang terjadi di Aceh yang menyebabkan sebagian besar wilayah Aceh menjadi hancur, sehingga masyarakat Aceh harus menata dan membangun kembali daerah dan kehidupan masyarakatnya secara ulang. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki, merupakan perubahan yang terjadi secara sadar dan terencana. Kita ambil contoh pengadaan program BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bentuk perubahan sosial yang ketiga dapat dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah perubahan yang membawa pengaruh kecil, merupakan perubahan yang memiliki dampak yang kecil dan tidak menghasilkan pengaruh pada masyarakat luas. Contohnya adalah perubahan warna dan bentuk rumah seseorang. Kedua adalah perubahan yang membawa pengaruh besar, adalah perubahan yang dapat menyebabkan berubahnya peraturan dan unsur-unsur yang penting yang telah ditanamkan dan dijalani sejak lama di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk perubahan sosial yang terakhir dapat dilihat berdasarkan hasilnya. Yang pertama, progres, merupakan sebuah perubahan yang ditandai dengan adanya kemajuan, yang mana perubahan yang dihasilkan ini dapat membawa perubahan positif sehingga mempermudah masyarakat dalam
menjalani kehidupan. Misalnya transportasi yang semakin hari semakin berkembang. Kemudian ada regress, merupakan perubahan yang menyebabkan kemunduran dan berdampak negatif bagi masyarakat. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pengguna dari perubahan tersebut. Misalnya menyalahgunakan kendaraan bermotor untuk melakukan balapan liar dan sebagainya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait modul 11 unit 1. Semoga poin-poin penting yang telah dibahas sudah dicatat di buku tulis masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SKB Negeri Surabaya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.